Ada bulan diturunkan Al-Quran. Agar kita bisa mengoptimalkan diri kita dengan Al-Quran, kita harus pahami dulu kenapa bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita bahkan 17 Ramadan kemarin merayakan atau menyelenggarakan sebuah acara Nuzulul Quran. Ya, apa hubungannya Al-Quran dengan Lailatul Qadar? Akhwatu fillah, turunnya Al-Quran. Kalau yang hafal surat Yasin di ayat yang kelima, Allah berfirman, Tanzilal Azizir Rahim. Allah menurunkan Al-Quran dengan sifat Allah yang pertama Aziz, Maha Perkasa. Yang kedua sifat Rahim, Maha Penyayang. Kenapa? Lihat, ya, saya sudah gambarkan di sini. Turunnya Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Al-Quran diturunkan dengan dua cara. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar yang Allah maksud adalah Al-Quran yang diturunkan sudah seperti ini. Sudah ada rapih, lengkap satu mushaf. Dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Walaupun Nabi Muhammad belum jadi nabi. Apalagi, ya kan, pengingkaran-pengingkaran dari paman-pamannya belum ada. Belum terjadi. Jauh sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, Allah sudah menurunkan Al-Quran. Satu mushaf penuh dengan sifat Allah yang aziz. Kan tadi, Tanzilal Azizir Rahim. Dengan sifat Allah yang aziz, Maha Perkasa. Yang namanya Maha Perkasa kan berarti tahu segala-galanya, hebat. Jauh sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, Allah sudah turunkan Al-Quran sempurna. Sudah selesai firman-Nya Allah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dibawa oleh Jibril. Tapi tidak diberikan kepada Nabi Muhammad. Baru sampai di atas langit. Yang disebut dengan Baitus Sama, Baitul Ma'mur, Baitul Izzah. Satu tempat di atas langit. Yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad. Waktu Mi'raj, Isra dan Mi'raj, Rasulullah mampir ke sana. Karena Rasulullah itu mampir untuk Isra dan Mi'raj itu banyak sekali tempatnya. Isra, Rasulullah mampir 3 tempat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah mampir dulu 3 tempat. Kan semua tempat yang Rasulullah singgahi menjadi keistimewaan dan mujizat bagi Rasulullah SAW. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya, karena Masjidil Haram didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail yang menjadi nenek moyangnya Nabi Muhammad. 40 tahun kemudian, Nabi Ibrahim juga mendirikan sebuah masjid atas perintah Allah, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, yang akhirnya menjadi kiblat pertama umat Islam sejak Nabi Ibrahim mendirikan Al-Aqsa dan menjadi ya garis keturunan Bani Israel. Kan begitu. Ya. Kenapa? Karena Ishak punya anak Yakub. Yakublah yang diberi gelar Israel. Karena Yakub, anaknya Yakub kan Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf itu begitu dari kecil disakiti oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya, yang akhirnya dibuang, lalu diselamatkan oleh kafilah dagang dan dibesarkan di Mesir. Singkat cerita, dengan mukjizatnya Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi yang akhirnya si raja yang mengangkat Yusuf menjadi pembendaharaan di Mesir. Dan Mesir selamat dari paceklik karena lumbung-lumbung sudah dipersiapkan oleh Nabi Yusuf. Sedangkan negara-negara yang lain paceklik karena kemarau. Itulah yang akhirnya Nabi Yakub memutuskan kepada anak-anaknya kan untuk melakukan perjalanan ke Mesir, minta bantuan. Kan ceritanya begitu dalam surat Yusuf. Karena Palestina ke Mesir saat itu musim panas, enak nggak melintasi padang pasir di siang hari? Nggak enak. Enaknya melakukan perjalanan malam hari. Seseorang yang melakukan perjalanan malam namanya Isra. Ya, sehingga kenapa Yakub diberi Israel? Karena kabilah yang melakukan perjalanan malam dari Palestina ke Mesir, Mesir ke Palestina. Sehingga Yakub nabi yang diberi gelar Israel. Anak-anaknya Bani Israel yang banyak dimuliakan oleh Allah dengan nabi dari kalangan mereka. Kitab-kitab diturunkan kepada mereka.
Nabi Muhammad bukan dari Israel, tapi Nabi Muhammad juga dimuliakan oleh Allah dengan Isra, juga melakukan perjalanan malam, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, singgah di 3 tempat. Tempat pertama yang namanya Thaibah. Apa kata Jibril? Di sanalah nanti kalian akan hijrah. Berarti namanya apa? Madinah. Karena kan Isra Rasulullah masih di Mekah, mendapatkan penindasan. Sehingga Rasulullah diberi kabar gembira, nanti kalian akan ke Thaibah, tempat yang baik. Apa itu? Di sanalah kalian akan hijrah, yaitu kota Yatsrib yang akhirnya dirubah menjadi Madinah. Lalu singgah lagi di satu tempat yang bernama Tur Sina, Bukit Sinai di Mesir. Disinilah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu. Lalu singgah lagi di satu tempat yang bernama Baitul Laham, Bethlehem, yaitu apa? Di sini Nabi Isa dilahirkan. Karena kita tahu Maryam ibunda Isa begitu mau melahirkan kan melarikan diri, ya, sehingga di satu tempat bersandar di sebuah pohon yang akhirnya Allah berikan rezeki pohon kurma, dan situlah Nabi Isa dilahirkan. Dan nama daerah itu adalah Baitul Laham, masih di pesisir Palestina, ya kan? Dan Rasulullah diminta oleh Allah untuk napak tilas, karena walaupun Rasulullah dari Bani Ismail, tetap punya hubungan dengan keturunan Israel, ya, sehingga ke Palestina, kemudian ke Tursina, ke Mesir, dan ke Palestina, baru yang akhirnya ke Al-Aqsa, satu masjid yang didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ishak, keturunan nanti Bani Israel. Kemudian Rasulullah singgah lagi, ya, dari Mi'raj menuju arsy-Nya Allah, dan singgah di 9 tempat, ya, 7 tempat namanya langit, karena langit ada 7, dan setiap langit Rasulullah kan dipertemukan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya. Langit pertama ketemu Nabi Adam, kedua ketemu Nabi Yahya dan Isa, ketiga ketemu Nabi Yusuf, keempat ketemu Nabi Idris, kelima ketemu Nabi Harun, keenam ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nah, 2 di atas langit, di antaranya Baitul Ma'mur. Karena di atas langit Rasulullah singgah di satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Ya, dan Sidratul Muntaha, apa yang terjadi? Rasulullah diperlihatkan 4 sungai. 2 sungai ada di surga, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi 2 sungai yang ada di surga ini hanya diberikan kepada orang-orang yang punya kepedulian dengan 2 sungai yang ada di bumi. Apa itu 2 sungai yang ada di bumi? Yang nanti akan menjadi tempat pertarungan antara yang hak dan yang batil sampai hari kiamat, yaitu sungai Nil dan sungai Ifrat, ya, sehingga Sudan, Mesir, sampai Irak, yang nanti daerah sungai ini kalau dalam surat Al-Isra disebut dengan allati barakna haulahu, tanah yang diberkahi, yang linuriyahu min ayatina, akan menjadi tanda-tanda keajaiban Allah Subhanahu wa taala, pertarungan antara hak dan yang batil sampai hari kiamat. Kenapa? Karena nanti Dajjal diturunkan di Damaskus, di daerah tadi ring itu. Ya, Dajjal diturunkan di sana ke Al-Aqsa. Kemudian ke Masjidil Haram dulu, tapi ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi kan berguncang, enggak nerima Dajjal. Akhirnya ke Masjidil Aqsa. Lalu diturunkan Nabi Isa, ketemu sama Dajjal di Al-Aqsa, di pintu Lud, ya kan, lalu dibunuh di sana. Turun lagi, keluar lagi Ya'juj dan Ma'juj yang dibenteng dulu oleh Nabi Zulkarnain. Dengan matinya Dajjal, maka bentengnya hancur, Ya'juj dan Ma'juj keluar. Dendamnya kepada manusia, dan dia menyerang pertama kali ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi sekali lagi, tanah-tanah ini disebut oleh Rasulullah tanah Haramain, 2 tanah yang diharamkan. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj menginjakkan kaki ke Mekah dan Madinah, Mekah dan Madinah berguncang. Sehingga apa? Mereka tidak bisa memporak-porandakan Mekah dan Madinah. Area yang mereka incar adalah Al-Aqsa, melintasi Nil, melintasi Irak, ya kan, sungai Ifrat tadi, dan samudra laut yang dilintasi oleh Ya'juj dan Ma'juj, air yang tadinya penuh menjadi kering diminum oleh mereka, ya kan, sampai berakhir Ya'juj dan Ma'juj di sana. Malaikat Israfil mentiup sangkakala pun min makanin qarib, dari tempat yang dekat, yaitu di mana? Di Al-Aqsa, kan begitu kan. Sehingga apa? Umat Islam tidak boleh, ya kan, mengatakan tidak peduli dengan Palestina, tidak peduli dengan Mesir, tidak peduli dengan Syria, nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah tanah alladzi barakna haulahu. 2 sungai ini yang nanti dilintasi adalah daerah Jazirah Syam, Jazirah Damaskus, Jazirah Arab,
yang menjadi bekal umat Islam ini peduli dengan dua tempat tadi, dua sungai tadi yang akan mengantarkan kepada ya dua sungai yang ada di surga. Ini baru singgah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Baru singgah yang terakhir di satu tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur inilah Rasulullah ya diberikan 3 minuman. Dan di Baitul Ma'mur inilah tempat pertama kali Al-Qur'an diturunkan. Ya kan? Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan di Baitul Ma'mur ini sudah sempurna. Padahal Nabi Muhammad belum jadi nabi. Kenapa? Karena Allah Maha Perkasa. Allah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan itu diturunkan fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Semua orang nggak boleh ya Rasulullah hanya memperkirakan dia datang di 10 hari terakhir. Lalu Allah menurunkan Al-Qur'an yang kedua, 1-2, juga di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17. Yaitu apa? Dengan sifat Allah yang Rahim, sifat Allah yang sayang. Gak mungkin kan Nabi Muhammad diturunkan langsung seperti ini? Seperti halnya anak sekolah SD baru belajar baca. Nabi Muhammad kan gak bisa baca. Berarti ibaratnya kayak anak SD kelas 1. SD itu sampai berapa tahun sih? 6 tahun. Kan begitu. Kira-kira anak SD langsung dikasih nih nak buku bahasa Indonesia sampai kelas 6 segini. Matematika nih sampai kelas 6. EPS sampai kelas 6. Ya, bahasa Inggris sampai kelas 6. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak-anak SD? Oh, nangis. Orang disuruh nulis, ya tulis nama masing-masing pada nangis. Ya, apalagi disuruh, kan nggak mungkin. Sehingga apa? Dengan sifat Allah yang Rahim, yang sayang, makanya Al-Quran yang sudah tersimpan di Baitul Ma'mur diturunkan oleh Allah, dicicil. Perdana Al-Alaq 1-5 diturunkan tepat di tanggal 17 Ramadan. Itulah ya, jadi Jibril itu cuman kopas. Ya kan, cuman ngambil aja kopi, paste. Wah, ada Al-Lahab. Kok kayak begini sih Abu Lahab? Ya, bukannya Allah langsung bingung. Wah, Al-Lahab ya udah bikin tabat ya ada. Enggak. Jibril tinggal ngambil, kasih. Mereka bertanya tentang yas'alunaka madza yunfikun, tentang masalah apa yang harus diinfakkan. Jibril tinggal ngambil semua. Sehingga apa? 23 tahun dicicil. Menjelang Rasulullah wafat baru dikumpulkan. Ini Al-Fatihah 1, ini Al-Baqarah, ini Ali Imran, ini An-Nisa. Kenapa disesuaikan dengan urutan yang ada di Baitul Ma'mur? Karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, makanya malam itu menjadi malam yang mulia. Terakhir, karena malam itu menjadi malam yang mulia, sehingga siapakah yang dimuliakan oleh Allah? Hanyalah orang-orang yang mencari keutamaan di malam Lailatul Qadar. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, sehingga malam menjadi malam yang mulia. Malaikat yang menurunkan wahyu adalah Jibril. Kan harusnya dia selesai tugasnya. Tapi karena malam itu adalah malam yang mulia, mengenang kemuliaan Lailatul Qadar, Jibril setiap tahun diminta oleh Allah khusus di event Lailatul Qadar untuk turun ke muka bumi. Sehingga apa? Ya, 3 keutamaan Lailatul Qadar jika kita ingin mendapatkannya. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam dirubahnya takdir. Sedangkan kita tahu takdir sudah ditentukan oleh Allah sejak kapan? Dalam kandungan. Ketika seorang anak berusia 120 hari. Karena menjadi hukum. Kan itu menjadi hukum ya, kalau kayak Apriani ya kan yang Avanza Maut. Kalau ada ibu, kan ada ibu yang sedang hamil. Ini dia nggak boleh sembarangan menutup buku. Lihat ibu yang sedang hamil ini berapa bulan hamilnya. Kalau hamilnya sudah 120 hari, berarti apa? Punya denda janin. Janin laki atau perempuan? Kalau janinnya laki, kan udah ditentukan takdirnya. Kalau janinnya laki, berarti dia harus membayar denda kepada si ibu 100 ekor kambing. Kalau janinnya perempuan, 50 ekor kambing. Kenapa? Karena di usia 120 hari Allah sudah tentukan takdir. Hanya takdir yang ditulis oleh Allah ada 2. Takdir yang jabar, takdir yang dipaksa oleh Allah, yang gak boleh dirubah. Ada takdir yang boleh dirubah. Nah, yang diminta di malam Lailatul Qadar yang kita rubah adalah takdir yang bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah, ini dia, masalah umur, gak bisa dirubah. Nasab, anak itu bin bapaknya, walaupun dia ngefans banget sama David Beckham, gak bisa. Begitu di akte ditulis dong, ya kan, John bin David Beckham, ya nggak bisa kan gitu kan. Ini anak-anak ini jadi ya kan. Terus
Ya, sedangkan yang bisa dirubah adalah takdir, nasib. Jodoh, langgeng, cerai, sakit, miskin, ya kan, kaya, itu semua adalah nasib. Dan ini bisa dirubah. Siapakah yang bisa dirubah takdir jadi malam Lailatul Qadar? Hanya satu orang, yaitu yang meminta dirubah. Sehingga apa? Ayo sok dari sekarang kita kumpulkan kertas-kertas untuk kita tulis. Siapakah yang mau kita rubah takdirnya? Yang kita minta kepada Allah agar nasibnya menjadi baik, karena dirubah di setiap malam Lailatul Qadar. Jangan sampai begitu malam, nanti malam 25 loh, malam-malam ganjil. Ya kan, jangan sampai begitu malam ganjil kita mau berdoa kepada Allah ngeblank. Ya Allah, mau ngomong apa ya? Ya Allah, mau doa apa? Kan gitu kan. Udah saking kepengen semangatnya doa, ya Allah, Allah Maha tahu ini. Allah tidak mengabulkan doa dengan sifat Allah Maha tahu. Allah tahu kamu butuh apa. Tapi Allah hanya mengabulkan jika kamu minta. Kalau Allah tahu kamu butuh tapi kamu nggak minta sama Allah, berarti kamu orang yang sombong. Sehingga apa, dari sekarang ayo, jangan mumpung sudah hari terakhir kerja, kan gitu kan, kita tuliskan di memori kita, siapakah orang-orang yang mau kita rubah takdirnya. Jangan sampai tutup Lailatul Qadar kita baru ngeh, ya yang ini belum didoain, kan begitu kan. Nah, terus yang kedua, malam Lailatul Qadar sampai diberikan keutamaan oleh Allah adalah dilipat gandakan ibadah pada saat itu 1000 bulan. Jadi tergantung dari ibadah yang kita lakukan, variasinya apa. Karena ibu-ibu ada, gimana aku sambil ngulek tapi baca tasbih subhanallah walhamdulillah walillallahu akbar. Jadi lipat gandakan, ngulek sambil tasbih 1000 bulan. Itikaf di masjid. Iya, apa yang dilakukan di itikaf di masjid? Tidur. Maka ditulis oleh Allah, tidur di masjid 1000 bulan. Yang pulang kampung nanti malam, kan banyak juga yang pulang nanti malam. Di Pantura, apa yang dilakukan di Pantura? Atau di Pantai Selatan, atau di mana kek? Ya kan? Kalau sambil di dalam bus kita sambil baca Al-Quran, akan dilipat gandakan 1000 bulan. Kan begitu. Ya kan? Kenapa? Karena nomor 1 dan nomor 2, ya kan, ini tidak ada satupun yang khusus untuk orang-orang yang suci. Yang di masjid, tidak. Terus yang ketiga, ya, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Jibril diminta oleh Allah untuk turun ke bumi. Bahkan bersama dengan semua rombongan malaikat. Sehingga bumi ini sesak dengan malaikat. Untuk apa malaikat itu turun? Di malam mengenang kemuliaan Lailatul Qadar. Yaitu ya kan, idza kanat Lailatul Qadar, jika datang malam Lailatul Qadar, nazala Jibril akan turun ke muka bumi bersama dengan kabkabatin minal malaikah, bersama dengan rombongan malaikat. Untuk apa? Yusallimun, mengucapkan salam. Salam aja 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamatkanlah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, berkahilah dia. Wa yusallun, dan juga memberikan doa. Apa doanya? Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Dan ya Allah, sayangilah dia. Semua malaikat berebutan ke bumi untuk mendoakan. Siapakah yang didoakan? Ya kan, kullu abdin, semua hamba. Yang penting posisinya dan aktivitasnya. Yaitu apa? Posisinya kullu abdin, semua hamba yang pada saat malaikat turun, qaimin, posisi berdiri. Au qaimin, posisinya duduk. Qaidin, duduk. Ngapain? Yadkurullah ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah Aisyah, Hafsah, kenapa ditemukan tali-tali di kamarnya. Kalau yang pernah dengar cerita, kan istri-istri Rasul kan kamar-kamarnya penuh dengan tali. Untuk apa kata Rasul? Untuk mengikat. Kenapa? Karena jangan sampai rebahan. Karena kalau rebahan, walaupun baca Al-Quran tapi rebahan, tiduran. Didoain gak sama malaikat? Tidak, bye-bye. Kenapa? Malaikat hanya mendoakan orang yang siap menyambutnya. Entah berdiri atau duduk. Ini tidak peduli bagi orang yang haid, orang yang nifas, orang yang sakit. Tidak. Pokoknya event-event ini hanya diberikan yang pertama. Siapakah yang dirubah takdirnya? Yang minta dirubah. Mau di masjid, mau di rumah. Kan begitu. Siapakah yang dilipat gandakan 1000 bulan? Tergantung aktivitasnya. Siapakah yang didoakan oleh malaikat? Tergantung posisi dan juga aktivitas. Sehingga ayo, jangan sampai justru di bulan Syawal kita dijerumuskan oleh Allah. Tapi memanfaatkan spirit Ramadan dan spirit Lailatul Qadar. Kita menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, moga-moga menjadi Ramadan yang terbaik. Karena banyak saudara-saudara kita
nggak menemukan Ramadan seperti sekarang kita, kan begitu kan. Ya, sehingga ayo ya, manfaatkan 6 hari menjelang akhir Ramadan menuju hari kemenangan, benar-benar kita menjadi orang yang menang. Minal aidin wal faizin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat ya, maaf ya. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tausiah dari Ibu Nur Hamidah. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya, ini kan gimana sih kronologis itu seseorang mendapatkan Lailatul Qadar gitu? Apakah dalam posisi dia lagi tadarus atau saya pernah mendengar seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar pada saat dia tidur lewat bermimpinya gitu, lewat mimpi. Nah itu kan kalau kita tidur tuh kan secara ini semua kondisi mata maupun itu berhenti sejenak kayak istirahat. Nah itu kalau dipikir secara logika itu kan emang nggak masuk akal gitu. Itu gimana sih cara kronologis datanya tersebut? Nah kadang-kadang nih kita sudah niat dari awal, nawaitunya udah bagus banget, pengen nih kita insya Allah dapat Lailatul Qadar. Tapi kenapa kita semakin kita buru, kok kita tidak mendapatinya gitu? Semakin kita buru itu untuk bisa kita mengejar, kok malah kita kagak dapat. Jadi hanya orang-orang tertentu aja gitu yang dapat. Kadang-kadang kita belum juga, tahun demi tahun belum juga gitu. Kenapa ya? Jadi kayaknya ada sedikit pesimistis, jadi dari optimis jadi pesimis gitu. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW ketika diturunkan tentang Al-Qadar, surat Al-Qadar, itu para sahabat berisik. Wah, Lailatul Qadar, kapan tuh Rasul, kapan? Jibril mau menyampaikan pada Rasulullah, carilah Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadar fi akhir ya asyara Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sahabat berisik lagi. 10 hari terakhir berarti tanggal 20. Tapi persisnya kapan? Ya Rasulullah, persisnya kapan? Rasulullah dikasih tahu lagi, tapi para sahabat tuh makin berisik. Di malam-malam witr, malam-malam ganjil. Akhirnya pada ini kan berarti 21, 23, 25 kan gitu kan. Ada apa kata? Terus ya Rasulullah persis kapan? Apa kata Rasulullah? Jangan lagi tanya saya. Gara-gara kalian berisik, saya jadi nggak dengar tadi. Saya jadi lupa apa kata Jibril. Stop, jangan tanya lagi. Ternyata Rasulullah merahasiakan persisnya. Dan Rasul juga malu bertanya lagi. Karena apa? Tadi sebenarnya Jibril tuh ngasih tahu. Cuman karena para sahabat yang namanya event luar biasa kan pastilah heboh, kayak kita aja heboh kan gitu kan. Libur, kapan libur? Sebelah kita kan gitu kan. Harus tenang dulu. Ada kata Rasul, ini gara-gara kalian berisik, saya jadi tadi lupa dan gak denger. Jibril ngomong apa? Udah, jangan lagi tanya aku. Kalau waktunya saja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Kan begitu. Dan Rasulullah tidak mau membocorkan lagi kepada umatnya. Sehingga Lailatul Qadar ini menjadi sesuatu yang rahasia. Sehingga jangan sampai, maaf, ada orang yang merasa, alhamdulillah kayaknya saya dapat Lailatul Qadar deh. Semalam kayaknya tuh ada suara-suara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah rahasia. Kalau sudah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sok menganggap dirinya mendapatkan Lailatul Qadar, bukankah orang yang sombong adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan tidak dibukakan pintu surga. Sampai tidak mungkinnya ontak masuk ke lubang jarum. Kan surat Al-A'raf seperti itu. Ya kan? Sehingga kronologisnya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kemudian kok kayaknya kita udah memburu-buru tapi nggak dapat dari mana? Ya kan? Istilahnya ukurannya nggak dapat. Orang dapat nggak dapat aja rahasia Allah. Akhirnya jangan sampai memang dari bawaannya kayaknya kagak dapat deh. Allahu fi dzanni abdi, Allah bersama dengan praduga hambanya.
Kalau kita merasa nggak dapat, jadi nggak dapat. Karena nggak ada stempel bagi orang yang dapat, ceplok. Lailatul Qadar enggak. Ya kan? Yang akan terlihat adalah bagaimana kehidupannya. Dan jangan berpikir orang yang habis lebaran kok jadi ampun-ampun deh. Kok kayak begitu, kayak dia nggak dapat Lailatul Qadar. Belum tentu. Lihat, banyak kejadian orang-orang yang na'udzubillah, tapi menjelang kematiannya kok luar biasa bagusnya, kan begitu kan? Sehingga apa? Bisa jadi yang dapat Lailatul Qadar bukan dia, tapi yang dapat Lailatul Qadar adalah istrinya. Yaitu apa? Istrinya mendoakan agar nasib suaminya berubah dan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan, ternyata detik-detik menjelang kematiannya tiba-tiba suaminya terinsafkan dan langsung melakukan amalan-amalan baik dan akhirnya menjadi husnul khatimah. Siapakah yang merubah? Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Sehingga itu tadi, jangan pesimis. Karena bisa jadi, ya kan, Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kan begitu. Ya kan? Ya, sehingga ayo taharrau kata Rasulullah, ayo kejar. Kejar aja tanpa harus alhamdulillah udah dapet. Ya kan, siapa yang tahu kamu dapet? Kan gitu kan? Terus dikejar, terus dikejar, terus dikejar. Kan begitu. Ya kan? Ya itu tadi. Apakah yang akan kita dapati? Ya, itu dari 3. Dirubahnya takdir. Tapi siapakah yang dirubah takdirnya? Orang yang bisa dirubah. Yang kedua, dilipat gandakan 1000 bulan. Tergantung apa yang kita lakukan. Kan gitu kan. Terus yang ketiga, didoakan oleh malaikat. Itu harus posisi berdiri dan duduk. Yang tidur, wassalam. Kan begitu kan. Karena banyak bu, ya banyak akhwat yang cerita sama saya. Bu, waktu saya Lailatul Qadar bu, di kampung saya ustadznya cerita seakan-akan terbuka langit. Lalu ada cahaya putih masuk ke dalam rumahnya. Iya, terus apa lagi? Kan gitu kan, itu aja. Terus akhirnya apa? Ya dikultuskan nggak sisa itu? Iya, jadi dikultuskan. Hati-hati. Masuk kategori syirik. Kan begitu. Kenapa? Ya kan, ini tidak diuntukkan hanya orang-orang yang khusus dalam arti dia punya status sosial di masyarakat, tidak. Yang mendapat Lailatul Qadar adalah orang yang mencari. Kan begitu. Optimis kita dapat. Kan begitu. Tapi jangan harap ada stempelnya. Entah di jidat, entah di tangan, nggak ada. Kan gitu kan. Cukup? Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Bu Nur. Mau tanya, waktu itu ada ulama sempat bilang ya kan, tadi Ibu sempat bilang kalau hari Idul Fitri itu hari kemenangan ya. Itu juga kan kita juga tahu kalau itu kembali suci ya Bu ya. Ada ulama yang bilang kalau sebenarnya itu Idul Fitri bukan hari kemenangan, cuma orang Indonesia aja yang salah mengartikan gitu. Sebenarnya itu kembali suci. Nah, yang benar itu dua-duanya atau memang kembali suci aja kemenangannya itu salah gitu Bu? Ya cukup sekian. Dua-duanya benar. Bahkan ada 3-tiganya benar. Yang ketiga ada yang bilang Idul Fitri itu kan bukan hari kembali suci, tapi hari kembali berbuka. Kenapa? Karena fitri itu dari kata aftara, berbuka. Di mana 1 bulan udah berpuasa, pada saat 1 Idul Fitri kan hari tasyrik. Sealim-alimnya orang kagak boleh puasa, kan gitu kan. 3-tiganya benar. Kenapa? Karena tadi bahasa Arab itu punya banyak variasi. Yang saya maksud dengan kembali suci, ketika fitri ini dari kata fatara yuftiru fitratan, artinya suci. Sehingga Idul Fitri kembali suci ketika memanfaatkan makna Ramadan pembakaran dosa. Yang saya maksud dengan hari kemenangan adalah diambil dari makna pembakaran yang kedua, yaitu apa? Pembakaran jiwa. Sehingga apa? Orang-orang yang pembakaran jiwa, maka dia akan mendapatkan ya satu kesempatan terbentuk jiwanya menjadi orang yang bertakwa. Bukankah orang yang bertakwa itu adalah orang yang menang? Innalil muttaqina mafaza. Kan gitu kan? Qad aflaha man tazakka. Itu ayatnya jelas. Sehingga ketika event berhasil membentuk dirinya menjadi orang yang bertakwa, maka pada 1 Syawal disebut dengan hari kemenangan. Kenapa? Karena hari berhasil menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang kedua benar. Yang ketiga, ya kan? Kembali berbuka.
Karena diambil dari kata aftara yuftiru, iftar, kembali berbuka. Betul. Kayak kita bagi-bagi takjil yuk, salah itu. Takjil emang makanan. Takjil itu bukan makanan. Takjil itu istiqjalul iftaran, mempercepat berbuka. Kan Rasulullah nyuruhnya begitu. Kenapa? Istiqjal itu kan mempercepat. Kenapa jadi bagi-bagi mempercepat? Bagi-bagi takjil. Emang orang Indonesia itu rada-rada liar. Ya udahlah, nggak apa-apa lah pakai bahasa Arab kan ada nyambung-nyambungnya, ya kan? Sebenarnya bukan bagi takjil, bagi-bagi takjil iftar, bagi-bagi ya kan untuk mensegerakan berbuka, ya kan? Jadi kalau menurut saya bahasa Indonesia jangan dihukumkan dengan bahasa Arab, ya kan? Kalau memang bahasa Indonesia kita pahami, kenapa orang Indonesia mengatakan seperti ini? Berabe kalau dari definisi bahasa Indonesia, definisinya bahasa Indonesia dihukumkan dengan bahasa Arab, kagak nemu. Ya kan? Ya, sehingga kalau menurut saya kita bijaklah. Kalau memang ini adalah tradisi orang Indonesia, kembalikan dulu maksudnya apa? Baru kita kembalikan secara hukum. Nah, kalau menurut bahasa Indonesia dihukumkan dengan bahasa Arab, bagi-bagi istiqjal, kan bagi-bagi takjil. Ngaco itu. Bagi-bagi takjil, emang takjil itu apa? Ini kurma, itu mah kurma, bukannya takjil. Kan ini kan sunnahnya mempercepat berbuka, istiqjalan lil iftar, mau segerakan berbuka, ya, wa takhirul, ya kan, sahur, memperlambat sahur. Bagus enggak bagi-bagi takhir yuk, nah repot lah gitu. Ya kan, bagi-bagi sahur, kan kadang bagi-bagi sahur enderut, tak sahur tuh apa artinya sahur, kan begitu kan. Ya itulah Indonesia deh, jangan mengadopsi bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Bijaklah ya menyikapi tren orang Indonesia yang suka ngambil-ngambil bahasa Arab, ya kan? Alhamdulillah kita sudah mendengarkan. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Sudah cukup ya. Kita sudah mendengarkan banyak tentang pelajaran untuk bulan Ramadan dari Ibu Nur ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjadi yang lebih baik lagi, bisa dibakar dosa-dosanya, bisa jadi orang yang menang nanti di bulan Syawal, dan bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Untuk mengakhiri tausiah hari ini, kita bicara dengan Alhamdulillah, kemudian diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Untuk pengumuman terakhir ini untuk PKPU masih menerima ZIS sampai jam 4 sore hari ini terakhir ya. Bagi teman-teman yang mau mendanakan untuk dananya boleh. Nanti masih di gedung C ya, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah simpan.